Hutan Kalimantan sendiri menyimpan kekayaan hayati, lahan dan tambang yang menarik simpati banyak orang yang datang ke wilayah ini guna mengeruk potensi alamnya. Selama 3 dekade sejak tahun 1970-an hingga saat ini, hutan primer Kalimantan terus dieksploitasi, baik kayu dan lain sebagainya. Begitu hutan Kalimantan habis, maka masuklah ratusan pengusaha perkebunan sawit. Sisa luas ribuan hektar hutan sekunder ini kemudian disulap menjadi hamparan kebun sawit yang diproses di beberapa titik pengolahan dan selanjutnya disebarluaskan guna memberikan pasar minyak nabati dunia yang dibumbui dengan istilah minyak ramah lingkungan, menggantikan minyak bumi yang semakin menipis. Sawit adalah jenis tanaman dari suku Palmae yang memiliki sistem perakaran serabut. Namun tanaman ini memiliki dampak tersendiri yang baru dirasakan di musim kemarau, ketika setiap harinya satu pohon sawit dewasa mampu menyerap air sebesar 15-40 liter. Mengapa pembakal saat itu meletakkan pabrik kelapa sawit itu terlalu dekat dengan sungai gitu loh? Apakah ada kompensasi dan sebagainya? Apa memang ada sih misalnya per bulannya sekian untuk sampai dia tidak menghiraukan betapa hancurnya orang-orang, matinya orang-orang. Di hulu pelabuhan baru ini ada kayaknya perubahan di air itu, kuning-kuning dan sebagainya, bahkan gatal. Ya itu alasan Haji Windu waktu itu dia mengatakan bahwa ini memang zat tidak berbahaya gitu loh. Nah, cuma terserah dia lah ngomongkan apa gitu kan. Cuman kita sudah melihat ada kelainan di air itu. Biasanya air di mapam derasnya bukan main bersihnya, bukan main kok itu malah kuning di bawah itu macam ada benda-benda gitu. Yang jelas pendapat kita memang lalainya perusahaan untuk mengakomodir masalah itu supaya tidak ada dampak pada masyarakat, Pak. Yang dia sih tidak mau tahu, yang penting dia kaya kayak apa kan gitu. Masyarakat di hulu sungai, di hilir sungai kayak ini yang kena. Dari Balariam itu, dari Nibung Terjun itu yang kena berapa daerah? Kepuau, daerah Semantun, Nibung Terjun, Pengkayasan, Balariam, Jihing, Air 2, Petarikan, Air Deniam, dan daerah-daerah perikanan sampai Sukamara. Pembukaan lahan sawit ribuan hektar tidak mampu menggantikan fungsi hutan yang telah rusak. Erosi tanah telah menimbulkan dampak sedimentasi yang membawa endapan lumpur di sungai. Akibatnya dalam 1 dekade ini, frekuensi banjir telah meningkat menjadi 4 kali dalam setahun. Banyak masyarakat di Kalimantan juga mengeluhkan dampak banjir sebagai akibat daerah mereka yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit. Hal yang sama juga dirasakan para petani yang memanfaatkan lahan pasang surut dari Sungai Jelai sebagai daerah persawahan. Para petani mengeluhkan banjir telah merendam sebagian besar sawah mereka. Sukarman contohnya, seorang petani yang terpaksa meninggalkan lahan pertaniannya yang terendam banjir beberapa tahun terakhir ini. Karena ini daerah bantaran kan, daerah bantaran Sungai Jelai. Karena ini daerah bantaran, jadi luapan dari Sungai Jelai barangkali ya juga yang mungkin di daerah hulu Jelai ini sekarang ini sudah semakin rusak kan gitu. Jadi begitu
hujan musim penghujan, banjirnya terlalu besar. Bahkan ini menjadi langganan di tahun-tahun terakhir, barangkali sudah sekitar 6 atau 7 tahun ini banjirnya seperti begini. Kalau dulu saya masih ingat, itu jarang banjir-banjir besar seperti begini, terkecuali mungkin 10 tahun sekali gitu. Kalau sekarang ini hampir tiap, bahkan tahun ini, 1 tahun ini nggak pernah air itu surut ataupun turun gitu. Jadi mungkin salah satu penyebabnya juga mungkin dari faktor di hulu sungai itu hutan kita sudah habis karena digarap oleh perkebunan sawit, sehingga karena apa, daerah hulu ini kan penyangga air. Pada saat musim hujan airnya pada lari ke sungai, dan sungai tidak mampu untuk menampung luapan air yang dari hulu ini, sehingga meluap ke kiri kanan sungai, ke daerah bantaran sungai, sehingga sawah-sawah kita yang ada di sini ikut tenggelam gitu. Dan ini hampir di sepanjang bantaran sungai, bukan hanya daerah sini, sepanjang bantaran sungai Jalai ini semuanya seperti ini. Jadi makanya sekarang masyarakat di Sukamara pada saat-saat sekarang ini tidak bisa untuk mengolah lahan, ya, mengolah lahan karena diolah sudah betul, baru nanam banjir lagi, akhirnya gagal. Intinya pada gagal gitu. Bahkan kemarin teman-teman kita di desa Pulau Nipung itu sudah garap lahan bagus, ternyata banjir datang, ya nggak bisa nanam lagi. Ya akhirnya untuk usaha di bidang pertanian ini sulit, apalagi dengan dihubungkan dengan cuaca yang tidak mendukung seperti begini. Keresahan dan kekhawatiran juga menyelimuti para nelayan yang merasakan punahnya beberapa jenis ikan khas Sungai Jelai, seperti arwana dan belida. Hilangnya rawa dan hutan di sekitar sungai telah membunuh rumah alami ikan-ikan di Sungai Jelai. Kalau kita bicara dampak sejak adanya perkebunan sawit ini, pertama sekali kami ini yang jelas banjir ini, yang biasanya tidak setinggi ini air, untuk kali ini luar biasa sekali tingginya. Dan kalau bicara masalah dampak pengurangan dari ikan di mata pencarian kami ini memang begitu nampak sekali, tidak seperti biasanya. Yang pertama, biasanya begitu mudah untuk mencari ikan di tempat kami ini, tapi dengan adanya limbah dan masalah sawit ini, luar biasa sekali pengurangan, sudah tidak seperti biasa lagi. Yang jelas sudah menghilang, artinya sudah boleh dikatakan langka. Yang dulu memang disinilah tempatnya, yaitu pertama sekali ikan belida. Untuk belida itu sekarang biasanya kalau nelayan-nelayan seperti saya ini, dalam sekali kita bekerja itu paling tidak biasanya kita ketemu dengan ikan itu, tapi untuk kali ini sudah luar biasa, sudah tidak pernah kita temukan lagi. Tapi boleh dikatakan ikan tersebut sudah menghilang atau sudah punah dari tempat kami. Ikan ini sering mengalami kematian dalam arti begini, karena air ini berubah, keadaan air ini berubah dan menyebabkan ikan itu sudah tidak tahan lagi, sampai menyebabkan kematian. Tapi yang jelas sudah punah itu pertama sekali belida, keduanya arwana bahasa Indonesia atau siluk bahasa orang di sini, itu sudah tidak ada lagi di tempat kami. Hari ini Sungai Jelai terus mendangkal, dan beberapa tahun mendatang, sungai ini akan hilang. Masa depan anak-anak di Sungai Jelai entah tinggal berapa tahun lagi.
begitu pula flora dan faunanya. Tidak ada lagi surga di negeri air terakhir.